Setiap hari kita berjalan melalui kehidupan dengan harapan yang sama untuk melihat hari yang lebih baik di depan mata. Namun seringkali apa yang kita temui adalah kenyataan pahit. Kita berusaha keras, memeras keringat, bahkan air mata mengucur. Namun terkadang semuanya terasa sia-sia. Kita ingin menjadi pembawa perubahan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Namun, bagaimana mungkin kita mengubah dunia jika kita sendiri masih kacau? Teman-teman, saya tahu ini adalah perasaan yang kita semua pernah alami. Tidak peduli siapa kita atau apa pekerjaan kita, momen-momen sulit ini adalah bagian dari perjalanan kita masing-masing. Tapi teman-teman, ada kabar baik. Ada cara untuk melewati ini. Ada 3 langkah penting yang harus kita pahami dan terapkan. Yang pertama, mengerti. Kenali akar masalah yang membuat keadaan saat ini terasa begitu berat. Yang kedua, mengetahui. Identifikasi aspek-aspek apa dalam hidup ini yang membutuhkan perbaikan. Yang ketiga, melakukan. Ambil tindakan konkret untuk membuat perubahan yang perlu dilakukan. Dengan memahami ketiga hal ini dan menerapkannya, baik secara bersamaan atau bertahap, kita dapat memulai proses membalikkan keadaan. Jika tidak, maka kita akan terjebak dalam siklus yang tanpa kemajuan. Jadi teman-teman, di sini kita akan temukan bagaimana kita bisa mengambil langkah pertama menuju perbaikan diri dan kehidupan kita, dan saksikan bagaimana teman-teman bisa mengubah nasib teman-teman sendiri. Teman-teman, biasanya setelah mandi di pagi hari, pernahkah teman-teman berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kita merasa segar dan wangi? Ya, itu karena kita telah memilih untuk menyegarkan diri dengan mandi dan memakai minyak wangi. Tapi, apa yang mendorong kita untuk mengambil keputusan tersebut? Apa yang membuat kita memutuskan untuk mandi dan menyemprotkan parfum favorit kita? Jawabannya sederhana. Kita berpikir, kita menimbang-nimbang, kita merenungkan apa yang terbaik untuk dilakukan. Kita sudah membayangkan bagaimana nanti kalau tidak wangi. Bagaimana suasana ke depan kalau badan kita wangi. Dan mengapa kita sampai pada pemikiran tersebut? Karena kita memiliki informasi, sebuah data yang mengatakan bahwa misal sebentar lagi kita akan bertemu dengan banyak orang atau seseorang yang penting. Kita ingin memberikan kesan terbaik dan tentu saja tidak ada yang ingin dikenal karena aroma yang kurang menyenangkan. Keadaan wangi setelah mandi pagi adalah kenyataan atau realitas. Sekarang, mari kita renungkan bersama apa sebenarnya realitas itu. Realitas, teman-teman, adalah konsekuensi dari tindakan kita. Setiap langkah yang kita ambil membentuk dunia di sekitar kita. Namun, tindakan tersebut tidaklah muncul begitu saja. Ia adalah konsekuensi dari hasil keputusan yang kita buat. Bagaimana kita sampai pada keputusan tersebut adalah melalui proses berpikir yang cermat dan terukur. Namun, untuk bisa berpikir, pikiran kita membutuhkan bahan bakar berupa data atau informasi untuk diproses menjadi ide dan solusi. Jadi, jika kita melacak kembali, awal mula kenyataan, realitas, sejatinya dipicu oleh data awal. Data inilah yang menghasilkan pikiran, membuahkan keputusan yang kemudian dieksekusi menjadi tindakan dan akhirnya berujung menjadi kenyataan yang kita alami. Namun, kenyataan baru ini tidak berhenti di situ. Ia menjadi data baru yang akan memicu pikiran dan keputusan selanjutnya. Dan begitu seterusnya, siklus ini terus berputar. Mari bersama-sama kita pahami lebih dalam bagaimana siklus ini bekerja dan bagaimana kita dapat mempengaruhi realitas melalui keputusan dan tindakan kita. Pernahkah teman-teman dihadapkan pada situasi yang membuat geleng-geleng kepala?
Nah, kali ini saya mau cerita. Saya pernah menghadapi keadaan di mana anak saya selalu ingin berangkat sekolah sangat pagi. Bayangkan, anak saya yang masih TK selalu minta berangkat sekolah 1,5 jam sebelum bel masuk. Awalnya saya bingung dan heran, kenapa dia harus berangkat sepagi itu. Setiap pagi, begitu dia bangun tidur dan melihat jam, ternyata sudah lebih dari jam 5 pagi, anak saya langsung marah-marah. Ini membuat suasana pagi di rumah menjadi kacau. Istri saya yang sedang masak, nyiapin bekal sekolah, bisa berubah seketika bad mood. Sedangkan saya sendiri juga siap-siap berangkat kerja pagi betul sebelum macet. Ternyata ada alasan di balik keinginannya yang aneh ini. Anak saya panik karena berpikir bahwa dia terlambat dan tidak akan mendapatkan posisi barisan paling depan di kelas. Keinginan anak saya ini berawal dari keputusannya sendiri. Dia bertekad untuk sampai sekolah pukul 5.30 pagi. Bayangkan teman-teman. Setelah saya telusuri, ternyata ada data yang diproses, ditimbang-timbang dan dibayangkan dalam pikirannya tentang konsekuensi yang akan dia alami kalau berangkat lebih dari jam setengah 6. Data apa saja yang ada dalam pikirannya? Ternyata dia tidak mau kalah dengan teman-temannya yang datang duluan dan mendapatkan posisi barisan paling depan. Dia berpikir bahwa dengan datang paling awal, dia akan mendapatkan giliran paling awal ketika ada kegiatan seperti membaca. Cerita ini memang unik, tapi juga membuat saya jadi berpikir, bagaimana caranya mengarahkan anak saya ini agar tidak minta berangkat sekolah kepagian. Maka yang saya lakukan adalah mengubah data dalam pikirannya. Saya ngomong ke dia bahwa yang terpenting bukanlah siapa yang datang duluan, tapi seberapa bagus dia dalam membaca, seberapa bagus nilai menggambarnya, dan bahwa dia bisa menang dengan cara meraih nilai terbaik di kelasnya. Saya perhatikan bahwa kemarahan anak saya sering kali terpicu saat dia melihat jam dan menyadari bahwa sudah lebih dari jam 5 pagi. Maka teman-teman, untuk mengatasi hal ini, saya mengambil keputusan yang unik, yaitu melepas semua jam dinding yang ada di rumah saya. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi setelah itu? Karena datanya sudah berubah, maka pikirannya pun memproses data yang berbeda. Hasilnya, keputusannya pun berbeda. Biasanya, ketika dia bangun tidur dan melihat jam dinding, dia akan marah dan menangis karena merasa bakal terlambat. Namun kali ini, karena nggak ada jam yang bisa dia lihat, maka dia menjadi bingung dan tidak lagi bisa marah. Suasana pagi di rumah pun menjadi lebih damai. Jadi teman-teman, untuk memperbaiki keadaan itu jelas sekali caranya. Untuk membuat realitas baru itu sederhana. Gantilah data yang sadar atau nggak sadar sudah terlanjur masuk di kepala teman-teman dengan data yang baru. Maka pikiran otomatis memproses data yang baru, sehingga keputusan yang dihasilkan pun merupakan keputusan-keputusan yang baru. Dengan demikian, maka tindakan yang dieksekusi juga baru. Maka mau tidak mau, kenyataan yang didapatkan, yang dihadapi adalah realitas yang baru. Rahasia mengubah realitas atau kenyataan hidup ini dengan mengubah data pikiran ini bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Aspek kesehatan, kesejahteraan, aspek hubungan sosial, atau bahkan spiritual. Jadi, keadaan apa yang ingin teman-teman perbaiki saat ini? Coba cek satu persatu data apa saja yang mengakibatkan teman-teman ambil keputusan dan tindakan selama ini sehingga sampai pada keadaan saat ini. Silakan tulis di kolom komentar.
Ada pepatah yang mengatakan, ikatlah ilmu dengan mencatat, agar saat tiba-tiba muncul masalah, kita selalu sigap karena ingat cara penyelesaiannya. Nah, biar teman-teman tidak capek menulis, supaya tetap ingat, teman-teman bisa download mind map ini melalui box di kolom deskripsi di bawah ini.